Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada hari ini tanggal 5 April 2023 gua mau berkomentar sedikit tentang PT Harum Energy. Nah, udah lama gua nggak bahas emiten batu bara ya karena memang di request teman-teman YouTube sekarang udah mulai menurun ya untuk permintaan-permintaan batu bara. Ada sih beberapa kayak ITMG, kayak Kakak Gai ya, gua mohon maaf belum bales dan belum respon serta belum membuat videonya karena ada juga yang request dari perusahaan-perusahaan lain dan gue tertarik juga dari perusahaan lain itu yang selain batubara. Nah, terakhir gue membahas Harum adalah pada kuartal 3 2022. Ini ada videonya dan gue mengatakan waktu itu Harum dengan EPS tahun 2023 kan EPS itu sebenarnya bisa diproyeksikan ya guys ya. Kuartal 1 dia dapat berapa? Oh, harga batu baranya masih tinggi jadi kira-kira kuartal 2-nya dapat berapa? Kuartal 3-nya dapat berapa? Dan dengan EPS tahun 2022 gue waktu itu mengatakan bahwa harga wajar dari Harum Energy setelah stock split adalah di harga 2.500 yang artinya base buy-nya kalau misalkan perusahaan batubara gue selalu menggunakan MOS sebesar 50% berarti base buy-nya ada di angka 1.250-an. Dan ketika kemarin IHSG turun serta Harum sempat turun ke harga 1.300 mendekati base buy-nya, yang sudah beli Harum pasti sekarang sudah cuan. Karena memang ya Harum ini bagus gitu. Kenapa gua katakan bagus? Pertama, ada dua alasan sebenarnya. Yang pertama dan dua alasan ini cukup penting. Rasio hutangnya sehat. Jadi di Harum, di laporan keuangannya memang tidak ada hutang-hutang yang berbahaya kayak hutang obligasi, hutang bank, itu hutang jangka panjang juga nggak ada. Ada malah hutang bank tahun 2021 dan tahun 2022 udah nggak ada. Sehingga beban keuangannya nggak besar gitu, nggak kayak apa sih, ini beda sektor ya, tapi gue sedikit menyinggung soal ICBP itu yang beban keuangannya gede banget karena kan dia akuisisi perusahaan lain lah. Si ICBP mengakuisisi perusahaan lain dengan hutang. Nah, si Harum tidak. Jadi ada hubungannya dengan dividen yang kecil itu. Kenapa dividennya kecil? Ya karena si Harum adalah perusahaan yang berekspansi dengan tidak berhutang tapi dengan tidak membagikan dividen yang terlalu jumbo. Itu salah satu langkah yang dilakukan Harum. Dan ya memang utangnya yang tadi gua katakan tidak berbahaya dan secara rasio Harum sehat. Malah yang ada hutang dividen, nanti lu hati-hati guys, bukan hati-hati sih, malah senang harusnya. Kalau perusahaan punya hutang dividen, ya biasanya karena kasnya, dia memang laba bersihnya udah mencukupi untuk membagikan dividen secara pembukuan. Tapi kasnya belum cukup gitu, jadi makanya ada hutang dividen. Itu terjadi pernah pada BSSR. Makanya BSSR itu pernah membagikan dividen paling tidak dalam 1 tahun 4 kali. Nah itu ada salah satunya yang hutang dividen. Akhirnya ada yang menghitung ada perbedaan nih dividen payout ratio-nya berapa sih gitu. Tapi itu adalah karena hutang dividen, jadi ada dividen yang belum dibayar. Nah, Harum di liabilitasnya masih terkait dengan poin satu, bisa jadi nanti di suatu saat dia membagikan dividen yang cukup lumayan gitu loh, bisa buat lu makan seblak lah gitu. Artinya sebenarnya hutangnya tidak berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, dia ekspansi dan masih berpotensi untuk bertumbuh. Jadi laporan keuangan Harum ini terbit di 3 April 2023 kemarin, ya laporan tahun penuh 2022 dan setelah gue baca, wah ini bagus ini. Gue mengatakan langsung bagus ya karena gue melihat salah satunya di bagian entitas asosiasi, laba dari entitas asosiasi dan itu kaitannya dengan poin nomor 2 di mana dia masih berpotensi untuk terus bertumbuh, sudah masuk ke nikel juga dan memang sudah menghasilkan karena ada guys, nikel ini kan digadang-gadang sebagai industri yang nanti ke depannya akan banyak pemain dan menghasilkan keuntungan yang besar ya. Makanya kalau lu lihat saham NICL, kemudian apa tuh DYP, gue lupa tuh, pokoknya ada tuh saham-saham nikel yang terbangnya tinggi karena digadang-gadang seperti itu dan banyak pom-pomnya gitu loh. Nah, si Harum ini berdasarkan laporan keuangan, ya memang dia juga sudah menghasilkan. Menghasilkannya, nih ya, lu perhatikan guys. Menghasilkannya itu dari PT Invey Metal Industri yang dimiliki oleh Tanito Harum Nikel. Jadi Harum Energy punya anak perusahaan namanya Tanito Harum Nikel. Tanito Harum Nikel ini sejak tahun 2021 dia selalu menambah jumlah kepemilikan saham yang ada di IMI atau Invey Metal Industry yang merupakan perusahaan smelter nikel atau pemurnian. Nah,
Itu menariknya di situ. Saat ini dia punya 49% kepemilikan di IMI. Tapi kalau kita melihat langkahnya si Harum, bukan tidak mungkin nanti akan terus bertambah ya. Dan sampai tahun 2022 dia sudah menghasilkan 28 juta US dollar. Kan lumayan sebenarnya. Walaupun kalau dibandingkan dengan laba bersihnya Harum yang sebesar 300 juta US dollar itu ya kecil lah, paling nggak nyampe 10%-nya kan. Tapi ingat guys, Harum ini kenapa pendapatannya saat ini di tahun 2022 tembus 900 juta US dollar dan laba bersihnya adalah 300 juta? Ya karena ada kenaikan harga batu bara. Bagaimana nanti ketika harga batu bara di kuartal 1 tahun 2023 kan kemarin turun tuh, ya sekarang udah mulai naik lagi. Ketika turun bagaimana? Ya ada potensi memang Q1 2023 Harum tidak secemerlang di tahun 2022 dari Q1 sampai Q4. Jadi bagaimana mengenai prospek Harum ke depannya? Gue menghitungnya begini guys, simpel aja. Kita melihat pertama dari return on asset-nya. Kalau misalkan tahun 2017 dia ROA-nya adalah 9%, tahun 2018 adalah 6%, tahun 2019 adalah 4%, tahun 2020 cukup tinggi 11% ya, sampai tahun 2022 itu 23%. Sekarang kalau lu lihat di RTI ya angkanya beda dikit lah, tapi gue menghitungnya 23,60%. Kita anggap Harum ya, ROA-nya adalah 4% guys di tahun 2019, yang mana dia mendapatkan laba bersih sebesar 18 juta US dollar. Itu ketika harga batu baranya belum tinggi, kemudian kepemilikan di IMI belum bagus ya, belum banyak. Kemudian ada lagi tuh kepemilikan di Nickel Industry Limited juga belum banyak. Nah, dia sudah mendapatkan 18 juta US dollar pada tahun 2019 dengan ROA-nya 4%. Ya, ingat di tahun 2019 dengan ROA 4%. Sekarang asetnya adalah 1,2 miliar US dollar. Pada tahun 2019 dengan ROA 4%, asetnya masih 400 juta US dollar, guys. Belum banyak. Sekarang asetnya Harum banyak. Direksi manajemen, ya lu kalau jadi manajemen lu harus memantau bagaimana sebuah aset bisa menghasilkan keuntungan. Jadi jangan sampai asetnya tuh aset semu gitu loh. Tercatatnya banyak tapi menghasilkan keuntungannya enggak. Katakanlah begini, lu punya gerobak banyak, tapi gerobaknya ada yang, kan itu gerobak lu aset ya, ada gerobak 10 tapi yang menghasilkan cuma 2 gitu. Maunya manajemen kan lu punya gerobak 10-10-nya menghasilkan uang. Nah, kita berharapnya manajemen Harum seperti itu. Dan katakanlah dengan aset 1,2 miliar US dollar, dengan kondisi terburuk saja nanti harga batu bara turun, kemudian tidak tinggi lagi harga-harga komoditas ya. Harum ini bisa mendapatkan ROA 4%, dia masih bisa mengantongi sekitar 50 juta US dollar guys. Artinya dengan kondisi Harum seperti ini, dia kecil kemungkinan dia mendapatkan laba bersih 18 juta US dollar, 45 juta US dollar seperti tahun 2017, kemudian 31 juta US dollar seperti tahun 2018 laba bersihnya. Minimal Harum ini kalau gua hitung ya guys ya, dan tentu saja bisa salah bisa benar, kalau gua hitung minimal seharusnya Harum walaupun harga batu bara sudah turun, dia sudah bisa menghasilkan minimal 51 juta US dollar, yang artinya kalau di EPS rupiahkan per lembarnya mendapatkan nilai 58 ya. Sekarang kan per lembarnya itu 351. Kondisi terburuk Harum saja dia bisa mendapatkan per lembar 58 perak. Nah, lu ingat 58 perak kondisi terburuk. Sekarang EPS-nya adalah 351. Maka kalau misalkan EPS-nya 351 ya wajar. Harga wajarnya masih 2.500 guys. 2.500 per lembar dengan base buy-nya di angka 1.200. Jadi ini gue kasih tahu aja guys ya, kalau misalkan nanti Harum turun lagi ke harga 1.100, 1.200 yang kayaknya nggak mungkin dikasih, tuh lu gua sarankan, ya bukan gua sarankan sih, tetap disclaimer on ya, tapi itu waktunya beli Harum dengan catatan harga Harum EPS-nya masih di angka 351. Tapi permasalahannya kan harga batu bara tidak terlalu tinggi dan
Sekarang sudah di 200 lah, walaupun sudah naik lagi 200 ya, tapi ya sudah tidak tinggi seperti tahun 2022. Artinya ada potensi EPS Harum di tahun 2023 lebih rendah, harga sahamnya lebih rendah juga, harga wajarnya juga lebih rendah daripada 2.500 tadi. Udah bukan 2.500 lagi nanti kalau EPS-nya lebih turun. Jadi seperti itu guys untuk Harum. Apabila kinerjanya di tahun 2023 EPS-nya masih di angka 351, ya harga wajarnya masih di angka 2.500. Kemudian begini, yang menarik dari Harum. Kalau misalkan ya, walaupun harga batu baranya turun, tapi masih ada nikelnya yang tadi. Makanya yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan dari bisnis nikelnya itu guys. Oke, di tahun 2020 dia mendapatkan 28 juta US dollar ya dari IMI. Kemudian di tahun 2022 dia dapat 10 juta US dollar kalau gua nggak salah dari Nickel Limited Industri kalau gua nggak salah. Nah itu jadi totalnya 38 juta US dollar di bagian laba dari entitas asosiasi. Jadi yang tadi gua katakan 51 juta US dollar apabila harga batu baranya turun, ketika ditolong lagi dengan yang nikelnya itu, kan harga batu bara turun, tapi coba lihat nikel guys. Masih belum turun juga, masih tinggi harganya di London Metal Exchange. Jadi dia masih berpotensi lebih dari 51 juta US dollar guys. Untuk laba bersihnya apabila kondisi terburuk terjadi, itu untuk Harum Energy. Dan apabila kondisi laba bersihnya adalah 51 juta US dollar, maka kan per lembaran tadi gua katakan 58 perak. Harga wajarnya itu ada di angka 1056, yang base buy-nya berarti di angka 500-an. Itu kalau si Harum Energy pendapatannya turun sampai 51 juta US dollar. Tapi dengan adanya batu bara belum turun ke harga 80-70 juta per ton, sekarang masih di atas 150 juta US dollar. Kemudian dengan dia sudah mulai masuk ke nikel dan kelihatannya dia akan terus menambah jumlah kepemilikan ya. Harapannya sih seperti itu, dan dia model perusahaan yang tidak membagikan dividen terlalu jumbo. Tapi coba lu perhatikan dari tahun 2021 si Tanito Harum Nikel itu dia nambah jumlah kepemilikan. Ya bukan tidak mungkin nanti di tahun 2023 menambah lagi jumlah kepemilikan di Invey Metal Industry atau mungkin perusahaan lain. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita melihat cicil boleh masuk ke Harum Energy ya, karena memang dalam jangka panjang ini perusahaan tambang batu bara yang melakukan penjualan ekspor maupun impor yang sudah melakukan ekspansi, dan gua rasa dia sudah 1-2 langkah lebih dahulu dibandingkan kayak Adaro, kayak ITMG, kayak Bayan. Oke lah, Bayan market cap-nya besar, dia perusahaan batu bara yang besar juga, tapi dia penghasilan utamanya masih batu bara. Ketika batu baranya nanti turun, Bayan bisa turun juga. ITMG memang sudah ada berita-berita mengenai dia mulai masuk panel surya ya. Kalau direkturnya tuh ngomong itu tuh dia mulai fokus ke panel surya. Cuman ya perusahaannya pendapatannya masih besar ya di batu bara. Adaro juga memang ada beberapa dia masuk energi baru dan terbarukan, tapi si Garibaldi Thohirnya sendiri dia masih bilang fokus masih di batu bara dalam beberapa tahun ke depan. Nah, si Harum sama UNTR nih yang udah mulai kelihatan dia masuk ke nikel, dan salah satunya si Harum ini. Jadi yang kita perlu cek adalah pertumbuhan dari Harum ini di segmen nikelnya itu guys. Itu menurut gua yang menarik. Dan kalau nanti kuartal 1 2023 hasilnya masih bagus, harga batu bara masih tinggi, kan harga batu bara sekarang masih di atas 150 juta US dollar. 150 US dollar per ton ya. Dan kalaupun memang turun di kuartal 1 2023 EPS-nya nggak terlalu buruk-buruk amat. Apalagi yang itu tadi gue katakan ada nikelnya. Jadi walaupun turun seharusnya nggak terlalu signifikan gitu loh Harum. Dan setiap kuartal kan bisa diproyeksikan. Kita ngelihat harga batu baranya nanti, oh kuartal 2 nih, sekarang udah masuk kuartal 2 nih di bulan April. Oh harga batu baranya segini, jadi potensinya masih bagus, nanti kuartal 3 gimana gitu. Jadi tetap yang kita lakukan adalah melihat update per kuartalnya dan ekspansi dari Harum itu sendiri. Oke guys, paling itu aja untuk Harum ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.